Kali ini kita akan membahas integral tentu lipat 3. Nah, jikalau kita mau melihat link video-video lain yang berhubungan, dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Bentuk umum dari integral tentu lipat 3 ini adalah integral yang pertama, yaitu batasnya Y1 sampai Y2. Integral kedua, batasnya X1 sampai X2. Dan integral ketiga, batasnya Z1 sampai Z2. Dari fx, yz, dz, dx, dy. Nah, ini posisinya bisa berubah-berubah ya. Nah, namun kalau seperti ini, maka yang pertama kita selesaikan adalah kita integralkan terhadap z, dz-nya. Lalu hasil dari yang pertama itu kita integralkan kembali terhadap dx, yaitu dengan batas x1 sampai x2. Dan yang terakhir, hasil dari yang kedua kita integralkan terhadap dy. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama seperti ini. Maka dia kita integralkan dulu terhadap dz-nya. Dengan batas 0 sampai dengan 1. Maka 8xy integral z menjadi setengah z kuadrat. Dengan batasnya yaitu 0 sampai dengan 1. Lalu kita tuliskan dx dy-nya. Nah, ini kalau kita sederhanakan 8 dengan 2, setengah itu menjadi 4. Maka kalau kita tuliskan dan substitusikan batas-batasnya, ini menjadi 4xy, lalu 1 kuadrat batas atas dikurang, kita substitusikan batas bawahnya, yaitu 4xy, z kuadrat berarti menjadi 0 kuadrat. dx, dy. Selanjutnya, kalau kita uraikan, 1 kuadrat itu kan 1. Kita kalikan dengan 4xy, tetap 4xy. Lalu 0, kalau kita kuadratkan 0, kita kalikan hasilnya jadi 0. Maka cukup seperti ini aja, langsung dx, dy. Nah, selanjutnya kita integralkan terhadap dx. Maka 4x menjadi setengah x kuadrat. Lalu y dy. Setelah itu baru jangan kita lupakan batasnya, yaitu 2 sampai dengan 3. Nah, 4 dengan setengah sama dengan 2. Maka menjadi 2. Lalu kita substitusikan batas atas yaitu 3, maka 2 kali 3 kuadrat, ini ada y-nya ya. Kemudian dikurang batas bawahnya yaitu 2 kali 2 kuadrat y. Dimana ini tinggal dy. Nah, kalau kita uraikan, berarti 3 kuadrat itu kan 9, kita kalikan 2 menjadi 18y. 2 kuadrat 4 kali 2 lagi menjadi kurang 8y. dy. Setelah ini bisa kita sederhanakan, 18y itu kita kurangkan dengan 8y-nya. Maka kita peroleh menjadi 10y dy. Nah, ini kalau kita integralkan terhadap y berarti 10y kita integralkan menjadi setengah y kuadrat dengan batas 1 sampai 2. Selanjutnya, ini bisa kita habiskan sehingga menjadi 5y kuadrat dengan batas 1 sampai 2. Nah, kita substitusikan batas-batasnya, yaitu 2 kuadrat batas atas dikurang batas bawahnya yaitu 1 kuadrat. Maka kita peroleh menjadi 2 kuadrat itu 4 kali 5, 20. 1 kuadrat itu 1 kali 5 jadi kurang 5. Maka dapatlah hasilnya 15. Nah,
Contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Maka kita, ini fungsi trigonometri ya. Jadi dia pertama sekali kita integralkan terhadap beta. Jadi sin 2 alfanya kita anggap konstanta, cukup kita tambahkan beta di sampingnya. Dengan batas dari 0 sampai dengan sekan alfa, lalu d alfa, d gamma. Nah, kita substitusi batas atasnya sehingga menjadi sin 2 alfa. Batas atasnya sekan alfa dikurang batas bawah yaitu 0 sehingga sin 2 alfa. Betanya ini kita substitusi batas bawah yaitu 0. D alfa, D gamma. Lalu sin 2 alfa kali 0 berarti hasilnya adalah 0 sehingga hasil akhirnya menjadi sin 2 alfa kali sekan alfa, D alfa, D gamma. Selanjutnya, sin 2 alfa dan sekan alfa ini masing-masing kita gunakan sifat-sifat istimewa trigonometri. Sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Sedangkan sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. D alfa, D gamma. Lalu ini cos alfa dengan 1 per cos alfanya habis. Maka duanya ini kita buat ke depan. Sehingga menjadi sin alfa, D alfa, D gamma. Selanjutnya, kita integralkan terhadap D alfa. Nah, integral sin itu adalah, ini dari 0 sampai V, integral sin adalah min cos alfa. Dengan batas dari 0 sampai V per 4 D gamma. Nah, kalau kita substitusikan batas-batasnya, maka ini menjadi sama dengan 2 kali integral dari 0 sampai dengan V. Batas atasnya dulu kita substitusi yaitu pi per 4, maka menjadi min cos pi per 4 dikurang min cos 0 D gamma. Selanjutnya, kalau kita carikan nilainya, maka menjadi 2 integral dari 0 sampai pi min cos pi per 4 itu menjadi min setengah akar 2. Lalu cos 0 itu adalah 1, maka menjadi negatif min 1. D gamma. Nah, di sini kita uraikan atau kita susun bentuknya. Negatif kali negatif kan 1 itu positif, sehingga 1 dikurang setengah akar 2 D gamma. Selanjutnya kita integralkan terhadap D gamma. Maka menjadi 1 dikurang akar 2 gamma dengan batas dari 0 sampai dengan V. Kemudian kita substitusikan batas atas dan bawahnya sehingga menjadi 2 kali 1 dikurang setengah akar 2 V. Lalu kalau kita substitusikan batas bawahnya ini juga, maka kita kalikan dengan 0. Nah, dari sini kalau dikalikan 0 ini hasilnya 0. Jadi kita kalikan 2 kali 1 itu 2, 2 kali min setengah akar 2 menjadi kurang akar 2 pi.
Nah, contoh yang ketiga, bagaimana kalau dia seperti ini? Maka pertama sekali kita integralkan terhadap dz-nya. Sehingga X kita integralkan terhadap Z, tinggal kita tambahkan Z di sampingnya. Z kita integralkan menjadi setengah Z kuadrat. Dengan batas yaitu dari 0 sampai dengan 1 tambah Y. dy dx. Nah, selanjutnya kita substitusikan batas-batasnya sehingga menjadi X. Pertama batas atas yaitu 1 tambah Y. Kemudian kita tambahkan setengah Z menjadi 1 tambah Y kuadrat. Ini batas atas. Lalu kita substitusikan batas bawah. Kalau kita substitusikan 0, hasilnya itu adalah 0. Sehingga bisa kita tinggal nuliskan dy dx. Berikutnya, kita ini bisa kita integralkan terhadap Y, maka menjadi 1 tambah Y pangkat 2 per 2. Lalu setengah, ini pangkatnya 2 berarti kita tambah 1, maka menjadi sepertiga. 1 tambah Y pangkatnya kita tambah 1 menjadi pangkat 3. Dengan batas dari 0 sampai 2 dikurang 2X dx. Selanjutnya kita substitusikan batasnya, yaitu batas bawah dan batas atasnya. Ini bisa kita tulis menjadi X per 2 dikali 1 tambah Y-nya kita substitusi menjadi batas atas, yaitu 2 dikurang 2X. Lalu kita kuadratkan. Kemudian kita tambahkan dengan setengah dengan sepertiga, itu kalau kita kalikan jadi 1/6. Lalu 1 tambah Y berarti batas atasnya 2 dikurang 2X. Lalu pangkat 3. Selanjutnya, kalau dia kita substitusikan yaitu batas bawahnya, yaitu Y sama dengan 0. Ini kita harus perhatikan baik-baik ya, karena kita perlu ketelitian. Berarti X per 2 kita buatkan Y-nya 0. 0 tambah 1 itu kan 1. Lalu kita kuadratkan, hasilnya tetap 1. Lalu tambah 1/6 ini tadi. Lalu 1 tambah 0 pangkat 3. Berarti kan 1 tambah 0, 1 pangkat 3 tetap 1. Maka 1/6 kali 1. Nah, selanjutnya 1 tambah 2 ini 3 kurang 2X kuadrat. Tambah 1/6. 1 tambah 2 menjadi 3 kurang 2X pangkat 3. Kemudian X per 2 kali 1 itu X per 2. Lalu negatif kali 1/6 kali 1 menjadi min 1/6. Selanjutnya kita faktorkan. Maka menjadi 3 per 2 dikurang 2X kuadrat. Nah, X per 2 nya ini kita faktorkan. Dia menjadi 1 karena udah kita keluarkan X per 2 nya 1/6. Ini kita faktorkan, kita keluarkan menjadi 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita buat dalam kurung ya, sehingga semakin lebih jelas pemfaktorannya. Nah, setelah itu baru kita kuadratkan.
3 kurang 2x kuadratnya kita uraikan. Kalau kita uraikan, berarti 3x per 2 kali 3 kuadrat itu 9. Lalu 2 kali 3 kali min 2x itu menjadi min 12x. Kemudian belakangnya yaitu minus 2 kita kuadratkan jadi 4 kuadrat x kuadrat lalu kurang 1. Lalu kita tambahkan 1/6. Nah, yang ini harus kita bawakan ke segitiga Pascal untuk lebih mudahnya. Jadi kalau segitiga Pascal itu kan ini 1, 1, lalu ini kita jumlah 2, 1, lalu 1 ini kita jumlah berarti menjadi 1, 3, 3, 1. Maka inilah yang akan kita gunakan koefisiennya karena dia pangkat 3 sehingga menjadi 1 kali 3 pangkat tertinggi 3 tambah koefisien keduanya 3 kali 3 kuadrat lalu min 2x, lalu yang berikutnya koefisiennya 3 kali 3 pangkat 1 min 2 x pangkat 2 lalu 1 kali min 2x pangkat 3. Nah ini 27. Ini 9 kali 3 kali min 2 menjadi min 54x. 9 kali min 2 ini min 2 nya kita kuadratkan 4 kali 9 menjadi 36x kuadrat. Lalu min 2 pangkat 3 adalah min 8x pangkat 3. Nah inilah yang kita pindahkan ke sini, yaitu tambah 27 kurang 54x tambah 36x kuadrat kurang 8x pangkat 3. Lalu kurang 1 yang terakhirnya tadi ya. Nah, ini kita kalikan, ini kita satukan yang bisa disatukan, yaitu 9 kurang 1 tinggal 8 kurang 12x tambah 4x kuadrat tambah 1/6, 27 kurang 1 berarti menjadi 26 dikurang 54x ditambah 36x kuadrat dikurang 8x pangkat 3. Selanjutnya kita kalikan ke dalam x per 2 nya, maka ini tinggal 4. Maka 4x ini 12 dengan 2 ini jadi min 6x kuadrat. Ini kurang x kuadratnya ya. Lalu x kuadrat x per 2 kali 4x kuadrat tinggal 2x pangkat 3. Lalu tambah 1/6 kali 26 sama-sama kita bagi 2 ya. Dia menjadi 13 per 2. 13 per 3 lalu 1/6 dengan 54 maka menjadi 54 dengan 6 itu 9x. 36 nya kita bagi 6 tinggal 6x kuadrat. 8 dengan 6 ini sama-sama bagi 2 maka minus 4 per 3 x pangkat 3. Setelah itu nih yang sama bisa dihabiskan, kita habiskan min 6x kuadrat. Ini tadi ada kuadratnya ya. Karena ini x dikali x, ini x kuadrat. Jadi ini bisa kita habiskan. Maka kita susun yang konstantanya dulu, yaitu 13 per 3 4x dikurang 9x itu menjadi min 5x. Lalu 2x pangkat 3 dengan dikurang 4 per 3 ini kita jadikan per 3 berarti ini menjadi 6 per 3x. 6 dikurang 4 itu 2 per 3 maka tambah 2 per 3 x pangkat 3. Kita samakan penyebutnya ke per 3. D, ini semua dx ya, ada dx-nya.
Nah, jadi kalau dx ini berarti tinggal kita integralkan terhadap x. Sehingga 13/3 ini kita buatkan sepertiga ke depan, maka menjadi 13 dikurang 5x. Kalau kita buatkan sepertiga ke depan, 5-nya menjadi 15. Lalu 2/3-nya tinggal 2x pangkat 3 dx. Nah, ini kita integralkan sehingga menjadi 13, kita integral terhadap x, maka menjadi 13x. 15x kuadrat menjadi 15x menjadi 15/2x kuadrat. Lalu 2-nya pangkatnya 3 tambah 1, maka menjadi 2/4 x pangkat 4 dengan batas dari 0 sampai 1. Kita substitusikan. Nih, 2/4 bisa kita sederhanakan kalau mau disederhanakan dulu. Lalu kita substitusikan batas atasnya, yaitu 1/3 13 kali 1 itu 13. 15/2 x kuadrat, 1 kuadrat tetap 15. Lalu 1/2 x pangkat 4, 1 pangkat 4 itu 1. Lalu batas bawahnya kan 0 kalau kita substitusikan. Sehingga kita perolehlah, nih kita satukan, minus 14/2. Kalau kita satukan karena penyebutnya sudah sama, 17/2 itu adalah 7. Sehingga 1/3 kali 13 kurang 7, 6. Maka dengan demikian kita peroleh hasilnya 2.